Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma aghithna. Allahumma antal ghiyathu lana wal muslimin. Fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ghfir lana wa aghithna wal muslimin ya akramal akramin. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والإفادة والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين. من وعظ أخاه سرا faqad nasahahu wa zanah wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadhahahu wa syanah. Siapa orang yang menasihati saudaranya, nah, ini saudara seiman, saudara seagama, nah, lebih-lebih saudara senasab. Siapa orang yang menasihati saudaranya sirron, face to face, berduaan, sendirian, faqad nasahahu wa zanah, maka ia benar-benar menasihatinya dan menghargainya. Waman wa'adahu alaniyatan, siapa orang yang menasehati saudaranya depan umum, banyak orang, faqad fadhahahu, maka ia telah memberikan keburukan kepadanya dan menghinanya. Nasihat itu dari siapapun ke siapapun. Nah, dari siapapun, alim bukan alim, ustadz bukan ustadz, orang yang istiqomah kebaikan atau bukan yang istiqomah kebaikan. Nasihat itu bisa dari mereka ke siapapun. Ke siapapun, itu bisa dari orang alim ke orang bodoh, atau sebaliknya orang bodoh ke orang alim. Dari orang yang punya titel ke orang yang nggak punya titel, atau dari orang yang nggak punya titel ke orang yang punya titel. Walhasil intinya dari siapapun ke siapapun. Dan nasihat ini harus dihidupkan, harus disebarkan, karena termasuk salah satu tanda keberuntungan seseorang itu ketika mereka saling menasehati untuk memberikan keteguhan, kesabaran, untuk istiqomah dalam kebenaran, kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, itu kan salah satu dari sifat orang yang beruntung, tidak masuk dari kelompok orang-orang yang rugi. Lah, karena ini harus dihidupkan, harus disebarkan, sehingga siapapun yang mendapatkan nasihat, hendaknya ia menerima nasihat itu. Sekalipun yang menyampaikan orang yang masih dipenuhi kemaksiatan, sekalipun yang mengingatkan, yang menasihati adalah orang yang jauh dari kebaikan,
maka hendaknya yang mendapatkan nasihat itu menerima. Nah, menerima tanpa melihat siapa yang memberikan nasihat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, unzur ma qala wala tanzur man qala, atau unzur ma qila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Orang menasehati itu menginginkan memberikan kebaikan kepada kita, ingin memberikan yang sempurna untuk kita. Nah, masa kita nggak mau menerimanya? Dia ingin memperbaiki yang salah dari kita, atau ia ingin menyempurnakan, kita nggak mau menerimanya. Loh, kenapa? Ada apa kita nggak mau menerimanya? Nah, makanya sampai dinyatakan orang yang sombong itu apa? Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, yang tidak mau menerima ketika dinasehati, itu sombong. Apalagi sampai mengungkapkan, siapa dia nasihati ana? Tahu apa dia nasihati ana? Nah, tambah sudah double sombongnya. Nolak itu adalah kesombongan, apalagi sampai mengungkapkan. Apalagi sampai mengungkapkan. Nah. Walaupun di dalam menasehati itu ada etikanya, ada adabnya. Tapi sebagai yang dinasehati, ya, sebagai yang dinasehati, terima aja. Nggak ada ruginya kok nerima. Masa kita dinasehati, diingatkan, nerimanya rugi? Ya enggak. Enggak ada ruginya kita dinasehati, kita terima itu enggak ada ruginya. Walaupun yang menyampaikan tadi itu tanpa etika, tambah sopan santun, tanpa adab. Sebagai yang menerima nasihat, terima. Dan itu sudah dicontohkan oleh banyak daripada para salaf. Ketika mereka dinasehati dengan cara yang tidak baik, mereka itu menerima, mereka itu mendengarkan, sekalipun mereka itu adalah ulama kelas, ulama besar. Ketika dinasihati depannya orang yang menasihati, mengingatkan dengan cara yang salah, mereka menerima. Tapi kalau kita mau menjadi penasehat, harus punya etika. Tapi sekali lagi ya, saya ulangi, kalau menerima nasihat, terima. Caranya mau bagaimanapun orangnya, terima. Karena nggak rugi dalam menerima. Tapi kalau kita menjadi penasehatnya, jalankan etikanya, jalankan adabnya. Nah, seperti bagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau mau menasihati orang itu, ya, berduaan, ya, datangi orangnya atau panggil orangnya, nasihati. Ya. Malah di dalam kitab Maqasid Halaqat itu, ya, yang diajarkan oleh Al-Hayy Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu kalau mau nasihati orang itu pertama lewat sindiran, nyindir. Sindir masih tetap mulai ke terang-terangan. Nah, pertamanya lewat sindiran dulu, baru lewat terang-terangan. Kadang orang disentil enggak keroso, enggak paham, kan gitu. Oh, berarti ini enggak kena disindir, langsungan. Lah langsung, itu berduaan. Ya, berduaan. Nah,
Kalau kita menasehatinya itu dengan sindiran atau berduaan, itu nasihatnya itu ya kalau bahasa orang-orang itu makjeleb. Makjeleb. Mengena. Ya, mengena. Walaupun ia bantah, bantah, tapi itu nggak mungkin tidak tertanam dalam benaknya dia, pasti tertanam. Tertancap di dalam benaknya dia, di dalam hatinya dia, yang bakal menjadi ya menjadi perubahan untuknya. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, itu bukan tugas kita untuk merubahnya. Kita hanya memberikan alat untuk memberikan sesuatu agar dia berubah. Nah, ya apa nasihat itu? Yang ingatan. Itu kalau menasihatinya. Tapi kalau kita nasihatinya ngarepe wong, ngelakoni ini goblok ini. Lah itu kalau bahasanya di medsos ya mencemarkan nama baik itu. Nggak ada yang tahu, jadi tahu semua. Yang tahu hanya 1-2 orang, gara-gara kamu akhirnya banyak yang tahu, membuat keadaan keruh, membuat menjadi tambah masalah ya. Kadang orang kalau dinasihati depan orang itu terang-terangan seperti itu, malah akhirnya apa? Membuat lebih besar lagi, malah digawe-gawe ya. Digawe-gawe, tadinya melakukan sembunyi-sembunyi, gara-gara ini terang-terangan. Tadinya nggak ada yang tahu, gara-gara dia akhirnya dia melakukannya wis terang-terangan, wis ngarepe wong kabeh. Nantang kayak gitu. Nah, makanya gara-gara apa? Salah dalam cara menasihati. Ya. Karena menasihati itu terkadang orang yang melakukan itu lupa. Kalau dia tahu, dia lupa. Perlu apa? Diingatkan. Ada kalanya dia nggak ngerti, berarti perlu difahamkan, dimengertikan. Kan beda-beda orangnya. Ada orang yang nggak tahu, berarti kita perlu kasih tahu kalau ini tidak boleh, kalau ini nggak ini haram, ini dosa, perlu dikasih tahu. Yang tahu perlu diingatkan, kamu kan tahu kalau ini dosa. Nah ini yang tahu, lu beda. Ya, beda. Walhasil intinya kalau kita menasihati sendiri itu mengena ya. Kalau kita menasihatinya depan banyak orang itu berarti membuka aib dan mencemarkan nama baiknya ya. Semoga kita bisa memiliki adab di dalam setiap perbuatan kita, khususnya dalam menasihati. Dan semoga kita ketika dinasihati bisa menerima, dan semoga dengan nasihat yang baik dari siapapun bisa menjadi berubah menjadi lebih baik, lebih sempurna. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.